Shalom, selamat pagi Indonesia. Shalom teman-teman semua yang menyaksikan video ini, kawan-kawan. Teman-teman, awalnya Bang Joel ini masih ragu gitu ya. Apakah memang teman-teman Muslim itu semuanya menolak gereja gitu kan? Ternyata memang teman-teman ada orang-orang Muslim, ustadz-ustadz itu yang merasa dirugikan karena adanya pendirian gereja di lingkungan mereka. Saya nggak ngerti ya, apa yang menjadi dasar mereka ketika gereja itu tidak ada di tengah-tengah mereka. Artinya mereka tidak mau ada gereja di tengah-tengah mereka gitu ya, teman-teman. Dan itu nyata, kawan-kawan. Jadi ada sekelompok umat muslim yang merasa dirinya itu terganggu karena ada bangunan gereja di wilayah mereka, kan kawan. Salah satunya bernama Ustadz Zaini. Ustadz Zaini ini mengaku dengan tegas bahwa dia merasa terganggu kalau ada gereja di tengah-tengah wilayah dia gitu ya. Wah, ini menjadi catatan penting ya teman-teman ya. Ini adalah bangsa berbineka tunggal ika. Bangsa ini bangsa yang besar, mengakui 5 agama bahkan 6 sekarang. Semua harus hidup rukun dan berdamai. Tetapi kalau ada orang-orang semacam ini kawan-kawan, ini mau dibawa kemana Indonesia? Oke guys, kita mau saksikan dulu sebelum kita panjang lebar mengomentari orang ini kawan-kawan. Ustadz Zaini dia mengatakan dengan tegas, dia merasa terganggu kalau ada gereja di tengah-tengah wilayahnya. Yuk sama-sama kita simak guys ya. Ini guys ya videonya teman-teman ya. Kita dengarkan baik-baik ya. Video yang mantap jiwa ini teman-teman ya. Kita dengarkan ya. Assalamualaikum Ustadz Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan kan tinggal di Desa Sumberjati ya? Iya, betul. Dekat dengan lokasi yang akan dibangun gereja dan masjid di sana. Iya. Iya. Kalau pembangunan masjid, panjenengan tentu tidak nolak kan, nggih? Kalau pembangunan masjid juga ya tidak nolak. Ya tidak nolak. Ya, jelas. Tapi gini. Sebentar, saya mau nanya dulu. Kan kalau pembangunan masjid tidak nolak kan? Tidak nolak. Ya. Oke. Sekarang kalau jadi satu, pembangunan gereja dan masjid, apakah membangun gereja yang di sana umat Islam merasa dirugikan apa enggak? Ya jelas merasa dirugikan. Kenapa? Ya, karena mencampur adukkan yang batil dan yang hak. Itu. Teman-teman coba perhatikan kalimat ini ya. Umat Islam merasa dirugikan atas pembangunan gereja. Rasanya Ustadz ini harus tinggal di Yaman sana saja, supaya tidak ada yang berbeda dengan dirinya. Di Solo itu Pak Ustadz, ada gereja yang berdampingan dengan masjid. Kemudian masjid berdampingan dengan wihara juga ada. Bahkan di Surabaya Pak Ustadz, ada 5 tempat ibadah itu dekat-dekatan Pak Ustadz. Kalau Anda punya konsep begitu, Anda nggak usah tinggal di Indonesia. Tinggal aja di Yaman sana atau di negeri yang cuma agama Islam saja begitu loh. Ya, coba kita dengarkan lagi nih apa yang dikatakan Ustadz Zaini ini. Oh, itu kan menurut jenengan untuk menurut agama Islam. Iya. Kalau sebagai warga negara Indonesia yang harus ada toleransi gimana katanya? Ya sangat tidak cocok. Masa di sisi lain ada orang kebaktian orang Kristen, di sisi lain ada kegiatan sholat Jumat misalkan, ataupun di dalamnya ada anak mengaji. Dan biasanya di gereja itu ada sekolah minggu. Nah, nanti anak-anak kita kan campur misalnya, kan campur. Anak Kristen, anak-anak Islam. Iya nggak mungkin campur lah, tempat ibadahnya beda. Pak Ustadz ini di bawah nggak ya kalau dia bicara ini kawan-kawan? Kita dengarkan lagi. Di saat itu di hari Minggu mereka ada sekolah minggu dan anak-anak kita misalkan ada TPD, kan campur aduk saja. Mana ada sangat tidak mungkin. Berarti jenengan tidak setuju ya dengan adanya... sangat tidak setuju. Ini bangun. Ini orang nggak punya toleransi sama sekali ya teman-teman ya. Iya kan? Nggak punya rasa toleransinya itu. Dia sangat tidak setuju kalau ada gereja berdampingan dengan masjid kawan-kawan. Ya kan? Coba kita dengarkan lagi. Masjid loh. Iya, walaupun masjid ya. Kan itu tadi campur aduk.
Mana ada Gitu. campur aduk Ini itu. enggak ada sisi baiknya lah. Oh gitu Enggak ya. ada sisi baiknya. Ini Ustadz ini gundul ini ya. Masa nggak ada sisi baiknya? Justru ketika ada gereja dekat dengan masjid, itu simbol toleransi beragama, Pak Ustadz. Tak kasih tahu Anda itu ya. Ya kan? Apakah sudah ada buktinya Bang Joel? Sudah ada. Coba teman-teman jalan-jalan ke Solo sana itu. Ada masjid sampingnya persis itu gereja GKJW. Bukan GKJ gitu ya. Ya GKJ aja, bukan pakai W ya teman-teman ya. Terus kemudian di Surabaya, ada satu lokasi di dalam perumahan itu, saya lupa perumahannya apa gitu. Itu ada 5 tempat ibadah di situ, Pak Ustadz. Mainmu kurang jauh, ya kan? Kita dengarkan lagi kawan-kawan. Paling tidak kan nanti nggak rukun nanti ya. Iya. Apa ada penolakan dari warga sekitar, terus dari apa namanya, selain panjenengan Iya. ini, ada Ini yang menolak itu? Banyak apa sedikit? Ada banyak. Bahkan dari nggak bisa saya sebutkan ya, dari pensiunan TNI itu juga menyatakan, oh enggak bagus itu pensiunan TNI. Gundul ini bawa-bawa nama TNI juga ini. Wah, ini perlu dicek teman-teman ya. Apakah benar pensiunan TNI sudah punya pemikiran kacau seperti itu, menolak adanya pembangunan gereja dan masjid dengan berdekatan? Parah memang ya. Saya nggak percaya kalau ada pensiunan TNI itu, nggak percaya Bang Joel teman-teman. Karena TNI itu punya paham nasionalis loh. Jangan kau pelintik-pelintik Pak Ustadz. Nyatakan bahwasanya hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Masanya akidah itu tidak bisa disatukan. Ataupun misalkan beliau menyatakan gitu, ada debat antara Kristen dan Islam. Itu tidak ada titik temu, apalagi satu tempat. Apalagi satu tempat itu loh. Berarti adanya gereja di sana merugikan umat Islam sekitar ya? Sangat merugikan. Ya, artinya dikhawatirkan anak-anak warga sana, anak-anaknya nanti ya jadi kepincur apa sembarang kan seperti itu ya. Aku tahu ini, kalau takut kecampur, takut murtad kah anak-anak kalian itu? Ya kalau kumpul dengan orang-orang Kristen, Anda takut murtad kah? Jangan takut Pak Ustadz. Kayak Buya Syakur itu bilang, jangan takut untuk murtad. Terima kasih. Harap didengarkan oleh pemerintah dan teman-teman YouTuber yang lain atau netizen-netizen. Monggo jangan sampai salah paham. Betul. Harus tahulah ceritanya itu ya. Terima kasih Ustadz. Ya, teman-teman kita dengarkan lagi sekali lagi perkataan Ustadz ini ya. Baru teman-teman silakan nanti bereaksi apa yang teman-teman dapatkan dari pernyataan koplak ini ya. Ini Ustadz tidak nasionalis, tidak punya rasa toleransi, tinggal saja di Arab atau di Yaman sana ya. Yuk kita tinggalkan sekali lagi ya. Assalamualaikum Ustadz Zaini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan kan tinggal di Desa Sumberjati ya? Iya, betul. Dekat dengan lokasi yang akan dibangun gereja dan masjid di sana. Iya, benar. Iya. Kalau pembangunan masjid, panjenengan tentu tidak nolak kan, nggih? Kalau pembangunan masjid juga enggak nolak. Ya enggak nolak. Ya, jelas, tapi gini. Sebentar, saya mau nanya dulu. Kan kalau pembangunan masjid enggak nolak kan? Enggak nolak. Oke. Sekarang kalau jadi satu, pembangunan gereja dan masjid, apakah membangun gereja yang di sana umat Islam merasa dirugikan apa enggak? Ya jelas merasa dirugikan. Kenapa? Ya, karena mencampur adukkan yang batil dan yang hak. Itu kan menurut jenengan, untuk menurut agama Islam. Iya. Kalau sebagai warga negara Indonesia yang harus ada toleransi, gimana katanya? Ya sangat tidak cocok. Masa di sisi lain ada orang kebaktian orang Kristen, di sisi lain ada kegiatan sholat Jumat misalkan, ataupun di dalamnya ada anak mengaji. Dan biasanya di gereja itu ada sekolah minggu. Nah, nanti anak-anak kita kan campur misalnya. Anak Kristen, anak-anak Islam. Di saat itu di hari Minggu mereka ada sekolah minggu.
Dan anak-anak kita misalkan di situ ada misalkan ada TPG, kan campur aduk saja. Sangat tidak mungkin. Berarti jenengan tidak setuju ya dengan adanya. sangat tidak setuju, sangat tidak setuju. Ini bangun masjid loh. Iya, walaupun bangun masjid ya. Kan itu tadi campur aduk. Itu loh. Jadi tidak ada sisi baiknya lah. Oh gitu ya. Tidak ada sisi baiknya. Paling tidak kan nanti nggak rukun nanti ya. Iya. Apa ada penolakan dari warga sekitar? Terus dari apa namanya selain panjenengan ini ada yang menolak itu? Banyak apa sedikit? Ada banyak, bahkan dari tidak bisa saya sebutkan ya, dari pensiunan TNI itu juga menyatakan udah bagus itu pensiunan TNI menyatakan bahwasanya hal seperti itu tidak mungkin terjadi, masanya akidah itu tidak bisa disatukan, ataupun misalkan beliau menyatakan gitu, ada debat antara Kristen dan Islam. Itu tidak ada titik temu, apalagi satu tempat. Apalagi satu tempat itu loh. Tidak, berarti adanya gereja di sana merugikan umat Islam sekitar ya? Sangat merugikan. Ya, artinya ya, sudah teman-teman ya. Jadi kita sudah tahu memang Ustadz ini punya paham yang sangat berbeda. Dia bukan orang NU saya rasa. Enggak tahu orang apa itu ya. Kalau orang NU mah enggak begitu kali Pak Ustadz. Jadi teman-teman, apakah ketika ada gereja di lingkungan mayoritas itu kemudian gereja mengganggu? Ya tidak juga gitu ya. Enggak lah. Janganlah begitu Pak Ustadz. Masa kau seorang ustadz pemuka agama, kemudian kau mengajarkan begitu kepada umatmu untuk tidak menyenangi ada kelompok lain, orang yang beragama lain di tengah-tengah umatmu? Enggak lah. Kalau Bapak takut murtad, takut kecampur-campur, ya kasih aja pembatas yang tinggi begitu supaya nggak bisa lompat itu anak-anak atau apa begitu loh. Iya kan? Tunjukkan Pak Ustadz kalau kita ini berbangsa dan bernegara dengan baik. Iya kan? Janganlah begitu Pak Ustadz. Mari sama-sama kita bangun negara ini dengan kesatuan, dengan damai. Janganlah begitu. Oke guys, terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan video ini. Kiranya video ini mencerahkan kita semua. Memang nyata guys. Nyata kalau gereja di tengah pemukiman orang-orang Islam itu mengganggu mereka. Nyata itu kawan-kawan. Kita doakan Ustadz Zaini ini supaya dijamah oleh Tuhan. Supaya hatinya itu lembut. Bisa menerima keberagaman. Bisa menerima perbedaan. Oke teman-teman, terima kasih telah menjumpai channel ini. Bila teman-teman cocok dengan channel ini dan merasa terberkati dengan adanya channel ini, silakan teman-teman klik like, subscribe, dan share video ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari Bang Yoel.